Hai, jumpa lagi dengan saya Sonzarni. Kali ini kita akan membahas tentang konversi bilangan biner ke desimal. Bilangan desimal dan biner merupakan dua bilangan yang sering digunakan dalam perangkat digital seperti komputer dan juga jaringan komputer. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui cara konversi kedua bilangan tersebut. Seperti kita tahu, bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10 dengan anggotanya 0 sampai 9. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2, anggotanya hanya 2 saja, yaitu 0 dan 1. Biasa disebut sebagai bilangan binary digit atau disingkat dengan bit. Pada bilangan ada yang kita sebut dengan absolute value, yaitu nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Lalu ada yang disebut dengan position value, yaitu penimbang atau bobot dari masing-masing digit, tergantung letak posisinya, yaitu bernilai basis bilangan tersebut dipangkatkan dengan urutan posisinya. Dari absolute value dan position value, kita bisa melakukan konversi bilangan basis n ke desimal. Kali ini akan kita gunakan untuk konversi bilangan biner ke desimal, dengan cara menjumlahkan semua hasil absolute value dikalikan dengan position value dari bilangan tersebut. Kita lihat makna absolute value dan position value di bilangan desimal, bilangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh 6496, 6 yang di kiri dengan 6 yang di kanan secara absolute value nilainya sama, yaitu 6. Kita sering menyebut posisinya dimulai dari yang kanan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi 6 yang kanan ini nilai absolutnya 6 dan nilai posisinya 1. Biasa kita sebut 6 saja. Lalu yang kiri ini nilai absolutnya sama dengan 6 yang di kanan ini, sama-sama 6, namun nilai posisinya berbeda, yaitu ribuan. Jadi 6 yang ini biasa kita sebut 6000. Kenapa bisa begitu? Karena nilai sebuah bilangan tergantung dari nilai absolut dikalikan dengan nilai posisinya. Nilai posisi atau position value dihitung dari kanan. Awal hitungnya dimulai dari 0, lanjut ke kiri 1, 2, 3, dan seterusnya. Position value atau nilai posisi seperti disampaikan di awal tadi, yaitu bobot dari posisi berdasarkan basis nilai dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, di sini 6 ini posisinya paling kanan, berarti posisi 0, karena awal hitung posisi kita mulai dari 0. Nilai posisi atau position value-nya adalah 10 pangkat 0. Kenapa 10 pangkat 0? Karena basis bilangannya 10 dan posisinya di awal, yaitu 0. Jadi 6 ini kita kalikan dengan 10 pangkat 0. Kita lanjut untuk 9 ini. Nilai absolutnya adalah 9 dikalikan dengan nilai posisinya, yaitu 10 pangkat 1. Kenapa 10 pangkat 1? Karena basis bilangan dipangkatkan dengan posisi bilangan tersebut. Nah, posisi 9 berada di posisi 1. Demikian seterusnya ke bilangan di sisi kiri dari 9, yaitu 4 dan 6. Masing-masing nilai absolut ini kita kalikan dengan nilai posisinya, kemudian kita jumlahkan. Itulah nilai dari bilangan ini, yaitu 6496. Oke, dengan metode yang sama, kita juga bisa mendapatkan hasil konversi bilangan basis 2 atau biner ke bilangan desimal. Kita ambil contoh bilangan binernya adalah 1101. Akan kita konversikan ke bilangan desimal. Kita mulai dari bilangan yang paling kanan, yaitu 1 ini. Kita kalikan dengan nilai posisinya, yaitu 2 pangkat 0. Kenapa 2? Karena kita menggunakan bilangan biner, yaitu dasar 2. Lalu 0 ini kita kalikan juga dengan nilai posisinya, yaitu 2 pangkat 1. 1 ini kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 2. Dan 1 ini kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 3. Dari hasil tersebut kita dapatkan 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka didapat hasilnya 1 ditambah dengan 0, tambah 4, dan tambah 8. Hasilnya adalah 15 desimal. Kita ambil contoh yang kedua. Nah, bilangan binernya 11100.
0 kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 0. 0 yang ini kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 1. 1 ini kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 2. 1 ini kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 3. Dan terakhir 1 ini kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Nah, hasilnya kita dapatkan ini 0 kali 1 0, 0 kali 2 0, 1 kali 4 4, 1 kali 8 8, 1 kali 16 16. Kita jumlahkan semua, hasilnya 28 desimal. Jadi bilangan biner 11100 itu sama dengan 28 desimal. Demikian cara untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal dengan memanfaatkan penjumlahan dari hasil perkalian absolute value dengan position value. Kita cobakan lagi contoh berikutnya. Bilangan binernya adalah 1100111. 1 yang paling kanan kita kalikan dengan nilai posisinya 2 pangkat 0. 1 yang ini kita kalikan dengan 2 pangkat 1. Terus yang 1 ini kita kalikan dengan 2 pangkat 2. 0 kita kalikan 2 pangkat 3 nilai posisinya. 0 ini kita kalikan 2 pangkat 4 nilai posisinya. 1 ini kita kalikan dengan 2 pangkat 5 karena ini adalah nilai posisinya. Dan 1 yang terakhir kita kalikan dengan 2 pangkat 6 nilai posisinya. 2 pangkat 0 itu 1 hasilnya, dikalikan 1 ditambah 2 pangkat 1 itu 2 kali 1. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 1. 2 pangkat 3 8 kali 0. 2 pangkat 4 16 kali 0. 2 pangkat 5 32 kali 1. 2 pangkat 6 64 kali 1. Dan hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 0 tambah 0 tambah 32 tambah 64. Hasilnya 103 desimal. Jadi bilangan biner 1100111 itu sama dengan 103 desimal. Selain metode ini, untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal, kita bisa menggunakan tabel nilai posisi. Caranya kita buat tabel nilai posisi terlebih dahulu. Baris atas nantinya kita isi dengan nilai posisi. Sedangkan baris bawah ini nantinya kita isi dengan nilai binary digit atau bit binernya. Untuk kolom yang paling kanan nilai posisinya adalah 1. Kita dapat dari 2 pangkat 0. Lalu kolom yang kirinya kita isikan kelipatan 2. Jadi kolom yang ini isinya adalah 1 kali 2. Lalu untuk kolom berikutnya 2 kita kalikan 2 lagi yaitu 4. Selanjutnya 4 kita kalikan 2 lagi hasilnya 8. Kolom berikutnya adalah 8 kita kalikan 2 16. Selanjutnya 16 kita kalikan 2 lagi yaitu 32 hasilnya. Di kolom kiri dari 32 kita isikan lagi 32 kali 2 yaitu 64. Dan terakhir kolom ini kita isikan hasilnya adalah 64 kali 2 yaitu 128. Ini untuk 8 bit biner. Pada dunia komputer dan jaringan, bilangan biner yang digunakan ini dibuat per 8 bit yang dikenal dengan istilah byte. Maka untuk konversi bilangan biner ke desimal kita gunakan pola 8 bit. Setelah diisi baris nilai posisi, baru kemudian kita masukkan bit bilangan biner yang akan kita konversikan ke baris bit ini. Dimulai dari bit paling kanan, diletakkan pada kolom paling kanan. Contoh 10101. Berapa desimal? Nah, bit paling kanannya berarti 1 ini. Maka 1 ini kita masukkan ke kolom paling kanan yaitu di baris ini. Kita masukkan 1 di sini. Lalu untuk 0 ini kita letakkan di samping 1. 1 ini kita letakkan di kolom ini. 0 ini kita letakkan di kolom ini. Dan 1 ini kita letakkan di kolom ini. Semua kolom yang bernilai bit 1 kita keluarkan nilai posisinya. Berarti ada 16, 4, dan 1. Kemudian kita jumlahkan. Hasil jumlahnya ini yang kita gunakan untuk nilai desimalnya. Hasil jumlahnya 21 desimal. Jadi 10101 biner sama dengan 21 desimal. Kita coba contoh yang kedua. Binernya adalah 10110101. Berapa desimal?
kita masukkan semua bit biner ini ke dalam tabel nilai posisi. 1 ini ke kolom ini, 0 ini ke kolom ini, 1 ke sini, 0 ini ke kolom yang nilai posisinya 8, 1 ke kolom yang dengan nilai posisi 16, 1 ini dengan nilai posisi 32, 0 ini kita letakkan di sini, dan terakhir 1 ini kita letakkan di sini. Kemudian kita keluarkan nilai posisi yang memiliki bit 1, yaitu 1, 4, 16, 32, dan 128. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 181. Jadi bilangan biner 10110101 itu sama dengan 181 desimal. Selain untuk konversi bilangan biner ke desimal, tabel nilai posisi ini juga bisa digunakan untuk konversi bilangan desimal ke biner secara cepat. Kalau pada konversi bilangan biner ke desimal, kita memulainya dari kolom paling kanan, maka untuk konversi desimal ke biner, kita memulainya dari kolom kiri. Dengan cara, jika bilangan desimal yang akan kita konversikan kecil dari nilai posisi, maka di baris bit kita ketikkan 0. Tapi jika bilangan desimal tersebut besar dari nilai posisi, di baris bit kita isi 1. Lalu bilangan desimal tersebut kita kurangi dengan nilai posisi. Jika hasil pengurangan belum 0, maka hasil pengurangan tersebut kita bandingkan kembali dengan nilai posisi berikutnya. Demikian seterusnya sampai didapat hasil pengurangan tersebut menjadi 0. Oke, kita contohkan 18 desimal ini kira-kira berapa biner ya? Caranya 18 desimal yang akan kita konversikan, kita bandingkan dengan nilai posisi yang paling kiri. Di sini terlihat 18 desimal ternyata kecil dibanding nilai posisi yang 128. Maka di baris bit ini kita beri bit 0. Lalu kita geser ke kolom berikutnya. Kita bandingkan dengan nilai posisi yang kedua. Nah, ternyata 18 juga kecil dibanding 64. Maka di baris bit kita isi dengan nilai 0. Kita geser 18 ini ke kolom berikutnya. Ternyata masih 18 kecil dibanding nilai posisi, maka di baris bit kita beri nilai 0. Lalu kita geser ke kolom berikutnya. Kita bandingkan bilangan desimal 18 dengan nilai posisi. Ternyata 18 besar dibanding nilai posisi yaitu 16, maka di baris bit kita isi nilai 1. Lalu 18 ini kita kurangi dengan nilai posisi. Hasilnya 2. Nah, 2 ini kita bandingkan dengan nilai posisi berikutnya. Ternyata 2 kecil dibanding nilai posisi 8 ini, maka di baris bit kita isi 0. Kita lanjut ke kolom berikutnya, kita bandingkan desimal 2 dengan nilai posisi 4. Ternyata bilangan desimalnya kecil dibanding nilai posisi, maka di baris bit kita beri nilai 0. Kita geser ke kolom berikutnya, kita bandingkan dengan nilai posisi. Ternyata nilainya sama, berarti bisa kita kurangkan. Maka di baris bit kita beri nilai 1. Lalu desimal 2 ini kita kurangi dengan nilai posisi. Hasilnya 0. Karena hasilnya telah 0, maka di baris bit ini kita beri nilai 0. Jadi 18 desimal itu sama dengan 0001010 biner untuk 8 bit. Kalau kita gunakan mulai dari bit pertamanya adalah 1, maka hasilnya adalah 10010. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan desimalnya adalah 181. Kira-kira berapa biner? Nah, bilangan 181 desimal ini kita bandingkan dengan nilai posisi paling kiri. 181 kita bandingkan dengan 128. Ternyata 181 desimal besar dari nilai posisi 128. Maka di baris bit ini kita beri nilai 1. Lalu bilangan desimal ini kita kurangi dengan nilai posisi. Hasilnya 53. Nah, 53 ini kita masukkan ke kolom berikutnya. Kita bandingkan dengan nilai posisi. Ternyata bilangan desimal ini kecil dibanding nilai posisi, maka di baris bit kita isi dengan 0. Lalu kita geser ke kolom berikutnya. Kita bandingkan 53 ini dengan nilai posisi yaitu 32. Ternyata 53 besar dari nilai posisi 32, maka di baris bit kita isi 1. 53 ini kita kurangi dengan 32. Hasilnya 21. Nah, 21 kita bandingkan dengan nilai posisi berikutnya. Ternyata 21 besar dari nilai posisi 16, maka di baris bit kita isi 1.
Nah, 21 ini kita kurangi dengan nilai posisi. Hasilnya 5. Kita bandingkan 5 ini dengan nilai posisi. 5 kecil dibanding nilai posisi, maka di baris bit kita beri nilai 0. Lalu geser ke kolom berikutnya. Kita bandingkan lagi desimal 5 ini dengan nilai posisi 4. Desimal 5 besar dibanding nilai posisi, maka di baris bit kita isi nilai 1. 5 desimal kita kurangi dengan nilai posisi, hasilnya 1. Nah, 1 kita bandingkan dengan nilai posisi berikutnya. Ternyata 1 kecil dibanding nilai posisi, maka di baris bit kita isi dengan 0. Kita geser ke kolom terakhir. Nah, 1 ini sama dengan nilai posisi, maka di baris bit kita isi dengan 1. 1 dikurang 1, hasilnya 0. Selesai pekerjaan kita. Maka untuk 181 desimal itu sama dengan 10110101. Oke, demikian tadi cara konversi bilangan biner ke desimal dan pemanfaatan tabel nilai posisi untuk konversi bilangan desimal ke biner untuk cara cepat. Cukup sekian, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.